Awas yang belakang masing. Lama di pelabuhan jadi. Rata yang leonnya. Akan dimulai. Adapun susunan acara yang akan kita ikuti bersama di saat ini. Pertama adalah pembukaan. Kedua yaitu pembacaan riwayat hidup singkat dari almarhum. Yang ketiga adalah sambutan pemerintah. Keempat, ibadah. Kelima, ungkapan hati keluarga. Yang keenam adalah tatapan terakhir. Ketujuh, penyerahan peti jenazah oleh keluarga ke tangan para pengusung. Kedelapan, ibadah di lahan perkuburan. Yang kesembilan adalah menutup. Adapun alat jalannya sempurna. Sempurna apa yang dibuat oleh Tuhan dalam hidup manusia. Namun kadang-kalanya manusia tidak bisa menyelaminya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetap mengamini bahwa apa yang Tuhan buat adalah yang terbaik. Untuk itu diucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang boleh hadir di bangsal duka cita di saat ini. Sekali lagi diucapkan selamat datang. Yang kedua, kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup singkat dari almarhum yang akan dibacakan oleh cucu Teresia Maniku. Kepada yang bertugas kami persilakan. Daftar hadir riwayat hidup dari papa, opa, kakek kami yang tercinta. Nama lengkap Amos Maniku, akrab dipanggil Aralawe, lahir di kampung Laine pada tanggal 27 Agustus 1937. Almarhum Bapak Amos Maniku lahir dari pasangan suami istri, Ayah Martinus Maniku dan Ibu Alma Tamasale. Almarhum Bapak Amos Maniku adalah anak kelima dari 7 bersaudara. Adapun saudara-saudara almarhum sebagai berikut.
Anak pertama Ruth Maniku almarhumah. Anak kedua Charlotte Maniku almarhumah. Anak ketiga Dawi Maniku almarhum. Anak keempat Rusok Maniku almarhum. Anak kelima Amos Maniku almarhum membentuk keluarga Maniku Rakinaung. Anak keenam Nili Maniku almarhumah membentuk keluarga Melungu Maniku. Dan anak ketujuh Blandina Maniku almarhumah membentuk keluarga Karame Maniku. Pada tanggal 9 Agustus 1966, almarhumah Bapak Amos Maniku membentuk keluarga Maniku Rakinaung. Dan dalam pernikahan ini, almarhumah dikaruniai 7 orang anak yang diberi nama. Anak pertama Etrida Maniku menikah dengan Pendeta Delman Rorong membentuk keluarga Rorong Maniku serta dikaruniai 1 orang anak dan 1 orang cucu. Anak kedua Alci Maniku menikah dengan Jeffrey Salaga membentuk keluarga Salaga Maniku serta dikaruniai 2 orang anak. Anak ketiga Iskar Maniku menikah dengan Polce Garing membentuk keluarga Maniku Garing serta dikaruniai 3 orang anak. Anak keempat Yohanes Maniku menikah dengan Meli Tupelu membentuk keluarga Maniku Tupelu serta dikaruniai 2 orang anak. Anak kelima Heskia Maniku menikah dengan Engriati Adolfin Lahia membentuk keluarga Maniku Lahiat dikaruniai 3 orang anak. Anak keenam Yusak Maniku menikah dengan Yuca Haribulang membentuk keluarga Maniku Haribuang dikaruniai 2 orang anak. Dan anak terakhir Victor Maniku menikah dengan Olga Kawi membentuk keluarga Maniku Kawi serta dikaruniai 1 orang anak. Semasa hidupnya, almarhum Bapak Amos adalah sosok pribadi yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Almarhum Bapak Amos Maniku menjadi pribadi yang kuat dan tegar dalam menjalani sisa hidupnya. Ketika istrinya Ibu Martince Rakinaung dipanggil pulang oleh Bapa di surga pada tanggal 30 April 1977, sejak saat itu almarhum menjadi ayah sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Dalam mendidik, mengasuh, serta membesarkan 7 orang anaknya, ke-7 orang anaknya tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri. Almarhum adalah bagian jemaat GSPDI Philadelphia Lapongo 1. Semasa hidupnya, almarhum menunjukkan pengabdian dan kesetiaan dalam menopang pelayanan jemaat. Sampai akhir hidupnya, almarhum tetap setia beribadah dan menjadi inspirasi bagi jemaat GSPDI Philadelphia Lapongo 1. Dalam perjuangan menjadi masa tuanya, sudah barang tentu almarhum sering jatuh sakit dan keluar masuk rumah sakit. Pada tahun 2009, almarhum didiagnosa menderita sakit ginjal. Keluarga, anak-anak, cucu mengupayakan berbagai pengobatan melalui medis maupun pengobatan tradisional. Tahun 2017, almarhum kembali jatuh sakit dan oleh keluarga, anak-anak, serta cucu-cucunya dibawa ke dokter praktek. Dan hasil diagnosa almarhum menderita penyakit prostat dan penyempitan jantung. Dan menurut prediksi dokter, almarhum hanya bisa bertahan 6 bulan. Tapi Tuhan masih berkenan memberikan almarhum kesempatan hidup kurang lebih 3 tahun. Di hidup yang Tuhan karuniakan merupakan bonus bagi sukacita untuk keluarga, anak-anak, cucu, dan cece. Sehingga tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2020,
dirayakannya hari ulang tahun almarhum. Suasananya penuh dengan sukacita, mewarnai suasana ibadah ulang tahun almarhum. Selang beberapa hari, almarhum mengalami perubahan dalam tubuhnya. Kondisi almarhum mulai melemah, mengakibatkan almarhum jatuh sakit. Dan oleh anak-anak dan keluarga dibawa ke puskesmas Dago, tapi kondisi almarhum tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka oleh keputusan dokter yang ada di puskesmas Dago, dirujuklah almarhum ke Rumah Sakit Umum Liung Kendaga Tahuna pada hari Senin tanggal 7 September 2020. Sulit untuk dilupakan bagi kami anak-anak, cucu-cucu, serta Cece. Tepatnya pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, pukul 12.45, almarhum menghembuskan nafas serta menusuk usia 83 tahun 12 hari dengan meninggalkan 7 orang anak kandung dan 7 orang menantu serta 14 orang cucu dan 1 orang cece. Selamat jalan Papa, selamat jalan Opa, selamat jalan Tete, selamat jalan Papa Ara. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di kesempatan ini kita akan mendengarkan sambutan pemerintah, sambutan Bupati Kepulauan Sangihe. Dalam hal ini akan dibawakan langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Sangihe. Kami sapa dengan kasih Bapak Helmut Hontong, Sarjana Ekonomi. Kepada Bapak, silakan dinafas. Yang saya hormati kasihi rumpun keluarga pemangku duka, keluarga besar Maniku Haribulang, keluarga besar Maniku Rakinaung, yang saya hormati kasihi kadim kita di saat ini, yang saya sapa dengan kasih Bapak Pendeta Stanley Rasugala, Sarjana Teologi, yang saya hormati kasihi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Ruben Madea bersama Ibu Yunita Harinisa, yang saya hormati kasihi Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu ASN, Bapak Ibu Lansia, yang saya hormati Sekretaris Kecamatan Manganitu Selatan, PRT Kapitalaung Kampung lainnya, serta seluruh pelayat duka yang saya hormati dan saya kasihi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenankan saya mengajak kita semua mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang terus menyertai kehidupan kita
sehingga kita saat ini bisa berada di sini bersama keluarga untuk menopang duka cita yang dialami oleh keluarga besar Maniko Haribulan, Maniko Ratinaun, di mana Tuhan telah memanggil pulang yang kekasih almarhum Bapak Amos Maniko. Kita mengimani dan mengamini bahwa segala perkara Dia tetap Tuhan yang patut dan layak disembah, karena apa yang diperbuat oleh tangannya selalu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Sehubungan dengan peristiwa duka cita ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, juga atas nama pribadi dan keluarga Gagana Katamsi dan keluarga Hontong Sasamu, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya yang kekasih almarhum Bapak Amos Maniko. Sosok ayah, sosok opa yang sangat dikasihi oleh kaum keluarga. Perlu kita sadari bersama bahwa berpisah dengan orang yang begitu dekat dengan kita adalah hal yang sangat menyelimuti kepiluan yang mendalam, apalagi harus terpisah oleh jalan kematian. Tentulah kita tahu bahwa setiap makhluk yang hidup di tengah-tengah dunia ini akan mengalami jalan kematian. Tidak ada orang yang menyandarkan mau meninggal. Makanya dalam hidup ini, mari kita semua baku-baku baik, baku-baku sayang. Karena dengan jalan kematian, kita bisa melihat indahnya terang surga yang telah disediakan Tuhan, Sang Pencipta kehidupan ini bagi orang-orang yang dikasihi. Kita semua yang terkumpul di tempat ini berdoa dan berharap anak-anak, cucu-cucu, cece, serta saudara yang ditinggalkan selalu dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan sebagai sumber kekuatan dan sumber penghiburan yang sejati. Keluarga pemangku duka serta seluruh pelayan duka yang saya hormati dan kasihi. Nyata bagi kita sekalian bahwa setiap orang akan sampai pada batas hidupnya, yakni kematian. Almarhum Bapak Amos Maniko telah mengakhiri perjuangannya di dunia ini, dan ada banyak teladan yang telah dia berikan bagi anak-anak dan cucu-cucu, dan biarlah teladan ini menjadi motivasi bagi keluarga yang ditinggalkan, baik dalam kehidupan sehari-hari, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi kita sekalian yang hadir untuk bertimbang rasa dengan kaum keluarga dalam menopang dan menghibur keluarga yang berduka, ingatlah selalu bahwa kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam setiap sabdanya merupakan sumber pengharapan yang memberi kita kekuatan dan memberi kita penghiburan untuk dapat secara ikhlas menerima dengan arif dan bijak menyikapi peristiwa kematian atas orang yang kita kasihi, dengan tujuan agar supaya kalau kita berduka, berdukalah sebagai orang yang punya pengharapan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi atas nama pemerintah, juga atas nama seluruh pelayan duka yang hadir, saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Bapak Amos Maniko. Doa dan harapan kita semua, kiranya anak-anak, cucu, cece, dan seluruh rumpun keluarga yang terkait
diberikan penghiburan dan kekuatan iman, sehingga sekalipun ada linangan air mata, tetapi tetap tegar dalam pengharapan dan keyakinan iman pada Tuhan Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pemerintah telah menyiapkan kutipan akte kematian dan akan diserahkan oleh jabat Kapitarawang kampung lain. Mengundang seorang perwakilan keluarga untuk dapat menerima kutipan akte kematian ini. Di saat orang yang dikasihi pergi meninggalkan kita, sudah barang tentu akan menimbulkan kesedihan yang sangat mendalam di hati kaum keluarga. Tidak ada tempat, bahkan sumber penghiburan sejati selain hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Untuk itu sekalian diminta untuk bangkit berdiri. Jalan hidupku tak selalu. Jalan hidupku tak selalu. doa untuk membuka ibadah ini, persediaan
Bapak yang terkasih, Pendeta Bapak Kristen Terlolo. Bapa yang baik, yang kami panggil dan sapa di Kau dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Syukur kami persembahkan kepadamu atas perkenananmu bagi kami semua untuk datang bersama-sama menopang memikul beban duka kita kaum keluarga. Hadiranmu menjadi dambaan dan cinta kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah pemakaman ini dan pada penghiburan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kasih sayang-Mu. Terpujilah Tuhan, sucikan kami dalam darah anak domba. Layaklah kami diberkati. Hamba Tuhan yang ambil bagian dalam melayani ibadah ini, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami habiskan ibadah ini. Amin. Silakan duduk kembali. Seperti pelangi sehabis hujan, demikian kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Di balik semua pergumulan, pasti ada kemuliaan Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian Lingkupiku. persekutuan ini. Untuk itu, sambil kita melakukan firman-Mu berkata, Kau beserta. Tempat ini kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani.
Kami tertunduk di bawah kemahakuasaan-Mu ya Tuhan. Dalam pengakuan bersama bahwa yang Tuhan lakukan hari ini, di tengah-tengah kerumunan kami dan bahkan secara khusus di tengah keluarga, adalah bagian yang paling indah, yang paling baik dan paling berharga. Sekalipun ada linangan air mata yang harus keluar karena kesedihan, tetapi kami percaya di balik semuanya ada pengharapan. Dan dalam pengharapan setiap orang percaya, Engkau Allah yang bertindak dan menyertai, melakukan kedaulatan sehingga dari keadaan yang sekarang bersedih, ke depan bisa bersukacita. Karena Yesus yang menakodai hidup mereka bahkan kami semua. Di tengah-tengah kedukaan saat ini ya Bapa, karena kepergian yang dikasihi, kami mau dengar firman Allah. Mari ya Tuhan, Engkau Allah menyatakan kuasa dan kedaulatan-Mu di tempat ini, agar kami mengerti, memahami tentang apa sebenarnya maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kami orang percaya selama kami hidup di dalam dunia. Engkau telah memanggil yang dikasihi Bapak Amos Maniku, dan dia telah mengalami kehidupan ketenangan karena panggilan itu ada di dalam cara Tuhan. Namun sekarang kami yang masih hidup, yang masih panjang menitikan karir kami, bahkan ada banyak pilihan, ada banyak rencana pada masa depan, kami merindukan Tuhan untuk selalu hadir dalam setiap hati sanubari kami melalui firman Allah. Sebab kadang hidup ini tak dapat memperkirakan jalan hidup masa depan. Selain segala sesuatu adalah keputusan Tuhan semata. Sebab itu kami berserah ya Bapa, karena kami percaya bahwa sesungguhnya Allah kami yang menjadikan segala keadaan adalah Allah yang berencana, Allah yang sanggup melakukan yang terbaik. Dan saat ini Tuhan, biarlah melalui firman Allah cara-Mu dinyatakan untuk kami memahami tentang hidup yang harus kami tapaki di masa depan, apa yang harus kami lakukan, dan biarlah kami dapat memakluminya saat kami mengerti firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini berdiri di tengah-tengah banyak orang, tidak lebih dari banyak orang yang ada. Hamba berserah kepada kedaulatan-Mu, hamba berserah kepada pengurapan-Mu. Ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Biarlah sempurnakan apa yang kurang. Biarlah lengkapi hamba-Mu agar dapat berkata-kata, agar hamba-Mu menyampaikan seturut dengan mau dan rencana-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memiliki firman yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera buat kita sekalian. Marun semah si kita kebi. Pemolamu tatampe Allah wali mususa naum ore balago na timbuhmu kasasusah. Itu nentang mati made iamang ikekendagi sire. Sutegal mau kaiseng naweta.
Saudara orang balaga setampa ada ini pihak papate. Papate wadine be mau bebisarang silaka. Tapi papate kai mau bebisarang kawasang mabu ilahe sukebi mangah umate. Hakungenengan mangan sembah kekendaga serang mau. Mahi marumbakai kita mang tatape metung bahuge, metung peguhe. Tadi aku mikite kai mang tatape dudaring, kere suka pelumabu. Dan apa hinong rerencanamu mau supaya kita ikana. Mahi marawakai kita memuka hengetang mau suara seini. Ika kalba su kitab Efesus pasal 4 ayat terbaru. Efesus pasal 4 ayat terbaru. Malawako sau naungi kita dumarisi kita sau mengarega mabu suku bawasang kita suara seini kita membasah hingga tamu mabu sure kenang katelune ikite sengkap pegio sengkap pebasa dengan tinggi marahe tadi ke kataganeng ikite semangat membasah hingga tamu mabu arau talah abe wadung susah naung ku ikite seng sarang membasah yang kita mau masih kome mahi kita membasah perlu ya paling suapang pena rentah. Puji Tuhan. Kita membasah 1, 2, 3. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Silakan duduk. Mengenal sebagai kekendaga suara mau Yesus Kristus. Di sini yang ngetang mau nebera isi Yesus tempong. Nawi sarang tampak marange. Isi Yesus tempong nawi sarang karalatuang mau. Sarang karalatuang sorga. Uade isi kena bawah tawanan. Ya orang tidak kataga bilang sangat tawanan kayak apa? Karena ya kuda muda tenok. Isi kena bawah. Tomata ko pernah di puraho bau pabawian sarang papate uang muka wasang marendu dan isie bau marange limintu bali nebekeng tainti mada suantana tetapi isie kai limintu sarang kewe darungun tanah nesombang mu papate nesombang mu kawasa marendung kok menanimuhum sisire senate sebenarnya sirenate isire makakui mau tapi kayak orang tempo ini isire tawe naka eba dai anugerah kasah selamat sebab kasah selamat hadong nikau bau kebi tomata kayak su tempo mau Yesus senate sukalu kuruisa main su tempo kalere kasah selamat terkentain sembahau maka bangsa sembahau bangsa ni pedariang di ku sembah bangsa Israel. Aku ini mengenai sembah kekendagaan suara mau Yesus susurat Rasul Paulus Efesus da ini di Pauli su tempo misi nabi mangarene sare tau misi sembo urarungan tanah ku lepas ngisi kawena piah dan suele kau papurene isi nawi sarang sorga isi kaina bawa karena untung supaya dia tomata istai di bawane tomata di bawane kai tomata senate ko isi remo babia hal sor mengetang tutuh kapulung Taurat dan dingau Injil dan isi reda ini di puraho bau kawasang papate tadi ang istri bawa lain masuk su karena tuamu maru. Amin. Ini pembawian otomata harus makanna. Salah tahu mati kita kemak sarang apa? Lauk 50 sarang sorga, tapi dari empang kadingak melelengah.
Maingin pi kewarangan sumawang dunia, ikau mapuluh sarang apa? Kabi mapuluh medera, iya kay sarang sorga. Tapi apakah isi seng na pelok? Bo ultimumu rosa, bo ultimumu kakakutu sumawang dunia, araw tala. Tomata mabawa sarang mau ruata, ke tomata seng ni pelok, bo utatimbuhumu dosa. Ilo mana beras sutel sementara kamene odang kata timbuhmu dosa alamat tumamu buat dekai maheping. Selama selubung itu belum diangkat, maka anugerah Allah itu tertutup. Jadi mengenal semua kehendak surang mau Yesus subabate rasa ini sarta ini anak kasilo sutempong ipa gembala nenelpon sisia tahu ke pihak duka pihak papate ia maki barau kay sai nita langkang ni langkang pilan sudah ia mangitena katagan sangi sai tapi sarta engkebe lim seng cumuk mahi ia nakasilogahi da ini sumataku kay sembarine begahi buden kinasilo kay gahi seng biasa ke kasilo apang ia makwa sarang bauniang masau ya mak makasilo siti madeda ini suapa tanpa emang bersombang sugaheda sumur tidak warung pelepang warung pelepang sarang kewe papaten masau bersombang suramu gaheda ini makoa tapentiro makoa daha sikite kepi suka tatima de sarang kewe pepusang pebabiah sarang kewe suka merahebu kawasan mau niria di sisi suara seini kita potongnya nakasilo nakalai mata supapatene sarang kewe potongnya kelangi masa dada ia ngelembong ay mangimang uway muka sapiane baline bekentai muka ngerek mau Yesus nebawah tawanan sarang sorga tapi timak dia lain ini pihak belah harap lain di bawah nakok tawanan di bawah serang sorga. Amin. Main sulam dunia kadingai kita makok tawanan dunia. Main sulam dunia kadingai sasaruka lawo menepes sesi kita. Kadingai tinenang kita mailang. Kadingai pangangi-bangi kita melelome. Tapi main keseng beberapa suaramu mau ikite harus semasingka ikite kaiseng sukomorang kate mahal tempone aku ngene tau mau nebela na sini sutempong isien nawi sarang tampak marange isien bawa tawanan ku isien lainnya gonggo daonggo gedua sudah orang tomata mga ini isian awi keseng nakauntung dan kalau untung da ene bari nebe kentai ni bawa serang sorga tapi kalau untung da ene kan ni warawa sukabi apang tomata mangimang suwawang dunia amen hakung ene pangimang makok bareng mapia henge tang mau tahuan nai pakapia male pedasengang gaheda aku muwabilang kantari maeng kai ngetang mau tawe taho suna tawe koa suka kanoa tawe gunani abe kentai mahimatu senange kita mebihak suwong dunia tapi itu relai si gesae karena mabu neberai kami nek niong gotang bali nek kentai untuk dipakas senang tapi kami nek niong gotang kai lai kami nek harus menderita. Mai surang Indonesia kirim suhe ngetang mau. Kamu dikaruniai bukan untuk apa? Senang, bersuka cita, tapi kamu dikaruniai juga untuk menderita. Jadi sususane, susenange kebi harus seenai daelek kai piak tegarung mau. Abe susenange, wow merajing sarang gaheda, sususane nailang bo gaheda, main sususane mabu tekalna.
maeng susenange mawu kaunang. Ya masih ke balaga du dalung pansia. Sulah harap mang sulah harap sumawu. Dan sulah harap pada ini pihak kakendagu mawu matia. Mati madet mapia kahengang. Pitung katau anak. Negonggo uru mangapulung lai. Dan isirina tanpa. Ini kai mengena mawu mang tatapu. Maka diahang suka bi apang kakindoa dorong ubalaga supampara ini. Mari kita membahas ini tang mau kayak apa sebenarnya Mariadi serta umpapate. Serta umpapariya utamata sing nasua suraru karunia pemberian cuma-cuma. Maka setiap orang yang percaya sebenarnya hadiahnya hanya satu, bahwa dia menerima keselamatan. Tetapi apakah ketika dia percaya langsung selamat, langsung masuk surga? Ada proses kehidupan, ada penilaian, ada kriteria layak atau tidak. Sehingga dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan di sana bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, kemudian dia dihakimi. Sucatatan Wahyu lau hengetang membebera paisene ke pihak tahta putih dan tahta pengadilan. Dan sene petata pisange masuk arotala. Apa pari kesang paisene? Pari kesang kentaeng kagua kakanoa supangang imam. Dan kagua kakanoa surarmu pebabiyahu melihat dunia. Main dan dua daerah semua diberi kesang. Tapi lema berah. Tidak ada orang yang bisa masuk pintu belakang. Tidak ada orang yang bisa masuk lewat jendela. Tidak ada orang yang bisa berkoneksi. Tak apa. Karena pesene wadeng ingetan mau su Yohanes sekai. Mau Yesus dingangi Elia, dingangi Abraham. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi manusia mati ditetapkan satu kali saja, kemudian dihakimi. Kalau di dalam dunia proses penghakiman, rata-rata kita sudah tahu bagaimana caranya seorang itu antara tergugat dan yang digugat membuktikan kebenaran, dan pengadilan membuktikan tentang siapa yang benar, siapa yang salah sesuai dengan fakta hukum, sesuai dengan dalil-dalilnya. Tetapi di sana kita tidak punya pengacara karena tidak ada orang yang bisa berdalil. Sebab kalau Tuhan sudah bilang kamu sebelah kiri, maka tempatnya adalah tempat kambing. Dan kalau Tuhan bilang kamu di sebelah kanan, maka tempat itu adalah tempat domba. Sebab yang ingin tahu bahu kitab Matius pasal 25 ayat 30 sama yang salah. Dan Tuhan akan memisahkan kambing-kambing dari domba. Kambing-kambing akan ditaruh di sebelah bawah, kambing-kambing ditaruh di sebelah kiri, dan domba-domba di sebelah kanan. Itu model penghakiman. Tidak ada yang bisa menawar, karena semua catatan kehidupan dalam kitab Wahyu berkata bahwa semua akan tercatat, dan di situ akan terreview lagi cara hidup manusia. Allah bukan tidak punya catatan, tapi Allah punya catatan. Dan setiap catatan yang dicatat oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa membantahnya. Kalau di dunia ini, untuk meringankan ataupun memberatkan, kadang tergantung pengacara. Ya. Bagaimana profesionalismenya seorang pengacara? Untuk membuat dalil hukum ini, undang-undang ini, undang-undang sana. Demi seseorang agar sampai bisa kalau boleh bebas. Tetapi Allah, tidak ada satupun yang bisa berkata. Perhatikan baik hal ini. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Jadi manusia ditetapkan hanya mati satu kali saja. Kemudian dia dihakimi. Yang kedua dalam kitab Tesalonika di sana berkata bahwa pada waktu nanti akan turun
akan terdengar bunyi sangkakala. Hal yang kedua, apa yang terjadi setelah kematian? Pertama tadi Ibrani berkata penghakiman. Yang kedua adalah proses pemisahan akan terjadi di situ. Setelah sangkakala berbunyi, maka Yesus turun. Dan orang yang mati di dalam Tuhan, orang yang hidup dalam Kristus, yang melakukan firman Allah dengan setia, mereka akan bangkit lebih dulu. Jadi isi renate seorang mau kay peti kalimona magsombang mau Yesus. Kung kita apang biyah, kita apang biyah makapura, diangkat dalam kemuliaan. Saat orang percaya dan dia punya iman, maka dia diangkat dan di sana tubuhnya diubah sekejap mata. Ada tak firman Tuhan Pak Pendeta? Jadi apa kata aku kita pembiah? Kanta ini kita harus bertahan. Kita harus pihak panangimang tuh ingat tahu baru bertobat ke kahangan hengang. Karena ada tempo ada ini wari ke mahengke. Kuseng kelendi padang kita nakua kere badang umahu Yesus. Karena akan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Isai tay 50. Iya 50 lah. Hakung enay Paulus ang nabera. Pendangin. Iya sa 50 sarang pagi. Tapi kay kote kerapa. Iya odang madatinana. Isirewe ini be. Odang tayo nakadiringitan. Terjemahan bebasnya begitu. Dalam hidup ini aku sedang rindu ke sana. Rindu mau beralih ke negeri yang dijanjikan. Tetapi dia masih terikat. Bukan karena cinta dunia, tetapi tanggung jawab imannya untuk banyak orang. Agar banyak orang yang diselamatkan. Catatan orang hidup adalah memberi buah, memberi dampak. Agar orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga mengalami yang namanya kehidupan iman yang menyelamatkan. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal yang kedua adalah Yesus turun ke dunia ini. Dan setiap orang yang mati di dalam Tuhan akan lebih dulu menghadapinya. Lebih dulu berarti tidak mendahului orang yang mati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini catatan penting. Karena kita tidak sekedar berbicara tentang kematian dan tidak mengerti apa setelah kematian. Tetapi mari kita mengkoreksi bersama bahwa ternyata di balik kematian masih ada cara-cara, masih ada proses-proses yang akan dinantikan. Sebab itu saudara, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita yang hidup sebelum kita mengalami kematian. Karena menentukan hidup ini selamat atau tidak bukan nanti setelah kita mati, tetapi saat kita hidup dan memiliki kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Aku ingin mengenal sembari kegendak seorang rumah. Main sumber dan mau kebi ipandah mesuru. Karena sumatang mau ikite kai tomata sendiri adine kentaeng perbedaan teh main su penghakiman yang tidak diberlakukan untuk sama. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, hengetang mau suara seini tarikan handuk. Tapi marumbak ko kita makahan na. Maile manandog ko di mure. Ono be makibo ko katahandog. Amen. Saudara. Jadi apa pun kita tahandog hengetang mau. Maningkan tayo sempeti, luang peti. Yang penting tahandog. Mangi kita tumakamang imang sumaru. Hengetang mau pun tayo sa ayat ko.
Ngelebong maragi o kebi apa subong dunia ikatarimat kita. Hingga tang mau kai wade maka telah sikite sarang karara tuang mau. Dia lagu lebera firman Tuhan itu besar. Artinya setiap orang yang melakukan firman Allah pasti dia akan mengalami keselamatan masuk surga. Saranda ini ketahingan kau mau merumbak kau mau mengalami sikite kebi. Mengamat kepala ke mengalang mau seng tentang mati-mati. Tapi bang tatap persoalan muka kendagu mau warung mau kata mama mama. Engkau babera isi nelesek nau isi lain mengundang isi yang negonggong susah isi lain megonggong naruas. Karena imang ubala ke tentang mati-mati. Mang tatap dipaka tunggu semua tuata. Tadi maning pihak susah. Tapi lah harap kalian kama memperintah selalu berparia. Kita mengantari ketika kuhadapi kehidupan. Haleluya. Yesus Tuhan. Bagi orang kita menyanyikan pujian. Terima kasih mawuruata selalu muka kendagu ikami ene orasei. Sudah poi kami seng ni benar di maringi ho hingga tang mau di barabu sukomola. Di kami mangimang hingga tang mau kai tinghu. Maka doa pangangimangi kami lumempang suwang dunia. Kadiawi kami mang kami mesarya uke buahmu pangangimang mang takapul. Si pakatumbu sudah mau. Katingan koi kami sudah dibahagiai kami. Sudah di kalau meng pabaya kadingai kami kalau makaumar madatanong bomba. Mau alamat kami. Hasil pabaya kami. Di kami 50 mengkatap mengobiah menudeslah sub dengan mahu. Di kami 50 mengkatap mengobiah supaya lagi mengaku hasil. Aku ngene kang mahu di barabu. Suka orang untuk mengarang mahu.
Marumba ko hinitang mau ini pakaharga sunaw. Marumba ko hinitang mau ini ipakaharga sudinana. Ada ang baik sudinana oleh sukatano ikaw. Ikami magtatapo magdoa kiri kapuluh mah. Mandiah ini tiap hari kau mau kami berdorong mampu. Mandiah ini kadinya maka tenung mau kami berdorong mampu. Sukomorang suara ini tinggalkan sasana unang. Kami kepi mengaku kami tomata lome. Kerta ing samakan roh ke umat susi ipelani sebiai kami. Tetapi ali kami maka hasep maka umar maka riu sasaruka ore maka untung suka untung panganima. Suara ini kami berdoa apalagi tinentang umat iman. Mengana pepapulu ore pahento. Mau ambange sire suka diapang inong susanau. Mau hiboreko naungi sire. Suah upo babiyahe uwari ungkai ika kendaga sing nanentang. Allah hati mompe sasangi ni pauli sutangonu. Ni apararingi sukomora. Kami tomata tapi makana warung keti aketai tapi maburu hata kai pungu tahunna maburu hata pungu kabasa balaga maniku rakinau ore kakak kai surawi amate sire di warua sunahu amate sire di ngoto asu pangangina Gendingan ko supaya isire. Kadia mahumpa uli garing mapia tagong sanyata. Kebi hinong dorong ipakasuku umawi. Kebi apang hinong tetinenang suara ramahi. Loahe mabu tadi ang isire wotome makaranti. Kebi apang kekanoaten simbalahay mabu. Tadi ang isire makamampo. Karena balaga maniku rakinau Yang
Yesus memberkati setiap pemberian Bapak Ibu Saudara sekalian. Diserahkan kepada MC. Dipersilakan puji-pujian dari rumput keluarga besar Maliku Ragina. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
bagi kami anak-anaknya, yang telah mendidik dan membesarkan kami hingga kami dewasa. Kami menyadari sebagai anak-anak-Mu terbatas menjaga dan merawat-Mu. Selama ini karena jarak dan berbagai urusan lainnya. Terima kasih atas teladan yang baik yang telah ditunjukkan Bapa kepada kami. Kesejahteraan rumah tangga kami adalah bukti doa Bapa selama ini di hadapan Tuhan. Mewakili cucu dan cece Bunda Maya, Opa, Tete, terima kasih atas kasih sayang bagi kami. Opa yang selalu ada bersama dengan kami, menasihati kami di setiap ada kesempatan. Terima kasih Opa. Pihak gereja diundang dengan sidang terakhir ini Philadelphia 81. Mewakili keluarga besar Jemaat STI Philadelphia 81, saya selaku gembala mengucapkan terima kasih banyak Ungu atas kebersamaan selama sebagai anggota Tuhan Yesus. Sekalipun Ungu sudah tidak lagi bersama dengan kami semua, namun semangat dan kesetiaanmu menjadi teladan bagi kami. Yang terakhir, kami mengundang Bapak Yema Kasihan yang selama ini ikut turut membantu keluarga, anak-anak cucu-cucu dalam merawat almarhum. Terima kasih Ungu atas kebersamaan
Baiklah, kita akan menajak pada cara yang berikut, yaitu ungkapan hati keluarga sekaligus ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Joni Salenda pada Bapak itu. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu pelayat duka yang saya hormati kasihi, oleh keluarga saya dipercayakan untuk menyampaikan rasa terdalam dari hati anak-anak, cucu, dan seluruh rumpun keluarga yang saya juga membangun percakapan dari tanggung jawab yang terberi ini kepada orang tua kami yang hadir juga bersama saat ini, dan saya memberanikan diri menyampaikan ungkapan hati yang paling dalam dari rumpun keluarga. Pujian dan syukur patut disembahkan pada Tuhan pemilik kehidupan ini. Betapa kasih rahmat-Nya sungguh dirasakan di tengah perjalanan hidup dari sebuah pengembaraan yang ditapaki dijalani bersama, sehingga oleh kuasa kasih Tuhan sekalian kita boleh dituntun disertai dengan selamat ada dalam sebuah kebersamaan ini. Sebagai keluarga kami sungguh sadar waktu yang terluang terberi ini amat sungguh berharga. Tetapi waktu dan kesempatan ini oleh saudara-saudara jemaat masyarakat diberi menyatakan rasa empati bagi keluarga di tengah-tengah duka yang dialami oleh rumpun keluarga Maniko Rakinaung ketika Papa Ara harus berpulang ke haribaan Sang Kalik. Tidak dapat disangkal bahwa berpisah dengan orang yang dikasih, dicintai, dibanggakan amat sangat berat rasanya. Tak akan mampu dirangkai dengan ungkapan kata sebijak apapun. Dalam rasa itu masih amat sangat tersimpan. Kakendage himumune nitatode surarungu pebabiahe ini. Memang supoto masa dada, barinek ketain supoto si masa dada. Sarang dadungu naunge memang masa dada. Sembau babera ku bouni baberane akan maeng mabiahe surarungu dunia api penuh de ukakacala di penuh de uhimumu batu de ene ketiba surarungu pebagi ahu tau mata sudunia baberan de ene nareso surarungu naungku. Dan itu juga akan memotivasi perjalanan kembara ketika Tuhan masih berkenan. Tentu ungkapan itu juga mau hendak disampaikan, mau hendak didekatkan kepada saya, kepada anak-anak, kepada rumpun keluarga dekat, bahwa yang hendak ia mau katakan betapa nilai kekeluargaan itu amat sangat tinggi sekali
nilainya jauh berharga dari sebuah kekayaan duniawi yang dimiliki. Karena itu, saudara-saudara, menjadi perenungan bersama. Mati mada tapi nenentang kakakala, tetapi nenentang himumu tadiao keluarga kita mapapia. Dumarengu pebabia ini abi penodeo jago, tapi penode himumu saudara pebabia. Bapak Ibu Saudara, bagian kebenaran firman tentu ini menjadi motivasi, menjadi penggerak, penyemangat ketika duka cita ini terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga. Siapapun kita tidak akan dapat terhindar dari sebuah kematian. Kita akan mengalami, tetapi tentu kita tidak dibiarkan jalani duka cita ini sendirian begitu saja tanpa topangan kekuatan. Kami sungguh yakin bahwa taburan benih kebenaran firman ini tidak saja kami dengar, tetapi ini tentu menjadi santapan rohani yang amat sangat indah, terus memberi penguatan bagi kami rumpun keluarga di tengah-tengah duka kita. Memang berat berpisah, barusan merayakan 83 tahun. Pak Gembala katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kamu. Itu dasar perenungan di saat ulang tahun tanggal 27 baru. Ini juga tentu memotivasi kami. Apapun kenyataan hidup, apapun realita yang diterima, tetapi itu harus terus disyukuri dalam kekuatan kasih Allah. Karena itu di kesempatan ini, sebagai keluarga kami patut menyampaikan ucapan terima kasih secara berturut-turut di kesempatan ini kepada yang kami hormati kasihi Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, dari rutinitas tugas padatnya kerja masih memberi ruang waktu untuk kami, dan di sini hambanya memberi penguatan lewat sambutan Bapak Bupati yang disampaikan oleh hambanya. Tak ada sesuatu yang boleh kami beri, jujur kami akui, tapi doa yang tulus selalu disampaikan, dipanjatkan kepada Tuhan, hingga Bapak diberi kekuatan, hikmat, bijaksana dalam menjalani tugas dari sebuah kepercayaan yang terberi. Yang berikutnya yang kami hormati kasih Bapak Gembala Stanley Rasubala, Sarjana Teologi, Ketua Wilayah 02 GSPDI Sangihe, yang membuka wawasan pikiran, menaburkan benih kebenaran firman. Ini tentu juga akan terus menjadi kekuatan bagi kami jalani masa-masa perkabungan ini. Ibadah penghiburan tadi malam dipimpin oleh hamba Tuhan Ibu Wijiawati Pak Puling Mai, dan minta maaf jika ada salah penyebutan nama. Tentu santapan rohani yang disampaikan ini tentu menjadi bekal, pegangan, penguatan bagi kami rumpun keluarga jalani hari-hari kehidupan ini. Kepada Kapitara Kampung Lapangong 1 yang juga memfasilitasi berbagai perlengkapan
yang kita pakai dalam di kesempatan ini, dalam duka bersama, dalam ibadah, tempat duduk, dan lain sebagainya, KWP 1 dan 13, serta rukun kasih KWP 9 dan keluarga yang memberi pinjaman untuk memperlancar pelaksanaan ibadah ini, berbagai hal yang terkait tenda, persiapan tenda dan tempat duduk juga. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Liung Kendage Tahunan, dokter dan seluruh perawat yang berupaya dengan sekuat tenaga untuk memulihkan kondisi Bapak Ara. Tapi apa mau dikata, kenyataan bicara lain. Sekuat sehebat apapun kuasa dan kehendak kita untuk memulihkan, tetapi di akhir hidup Tuhan yang berkehendak. Juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para dokter, perawat yang ada di Puskesmas Dago, yang juga berupaya dan berusaha. Apa yang dilakukan tentu selalu diberkati oleh Tuhan. Pemain keyboard yang telah mengiringi pujian penyembahan dalam bakti kita di saat ini, Bapak Marnes Limpong, patut juga disampaikan terima kasih. Jemaat dan Gembala GSPDI Philadelphia Lapangan 1 dan masyarakat kampung lainnya, sama dengan pemerintah yang ada, yang turut juga membantu kelancaran pelaksanaan pemakaman di saat ini. Patut kami menyampaikan terima kasih. Keluarga Lesa Wengen Dapat yang mendekorasi tempat yang dipakai di depan ruangan rumah ini, tentu juga patut disampaikan terima kasih kepada hamba Gembala Lius Magasiah, dan juga turut bersama melayani orang tua kami selama ia menderita, pun juga dikala ia sehat, hambanya selalu menyatakan kepedulian dalam sebuah kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Patut kami menyampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang sudah memberi waktu kesempatan hadir bersama dalam ibadah pemakaman ini, juga kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu, para ibu-ibu yang ada di belakang dapur maupun pekerja kubur, juga patut kami menyampaikan terima kasih. Dengan bantuan Bapak Ibu, saudara-saudara, jujur kami mengakui bahwa kami diringankan untuk menerima kenyataan hidup dari duka kita yang dialami oleh orang tua kami. Jika ada kata, ungkapan, tindakan yang tidak berkenan selama hambanya ini menjalani hari-hari hidup, mohon dimaafkan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita di saat ini. Terima kasih, dikembalikan ke penata.
diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin menatap almarhum untuk yang terakhir kalinya, diberikan kesempatan. Sebelum peti jenazah ditutup atas nama keluarga, saat ini mohon maaf karena ada yang terlupakan. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya disampaikan kepada Bapak Ruben Medea yang telah membantu keluarga, khususnya pengadaan peti dan lain-lain sebagainya. Mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, kita akan menanjak pada cara yang berikut. Dimohon peti jenazah ditutup. Penyerahan peti jenazah oleh keluarga keterangan para pengusung, para yang bertugas. Kami persilakan dengan baik. Dengan tidak ada kata yang di sini untuk melukiskan kebaikan dan kebenaran dari orang tua yang sekarang ini telah berbaring kaku di peti jenazah, namun keluarga anak-anak memahami bahwa meskipun dengan upaya agar masyarakat hidup untuk selanjutnya dengan anak-anak, tapi apa boleh dikata dengan Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Ini dipahami oleh anak-anak, dan kesempatan ini harapan dengan sangat agar orang tua ini dengan baik dibawa para pengusung sampai ke lahan pekuburan sesuai dengan tanggung jawab yang diharapkan oleh keluarga. Terima kasih. Kami
anggota pria Kembaba Jemaat Philadelphia 801, kami akan menerima tanggung jawab ini dari keluarga untuk membawa peti almarhum Bapak Amos Maniku dengan rasa yang penuh tanggung jawab. Kepada saudara-saudaraku pengusung, mari kita membawa peti jenazah almarhum ini dengan rasa tanggung jawab. Anak-anak, apa saya? Istilah penduduk pemohon. Kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Karena tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Yohanes 11 ayat 25 berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Inilah pengharapan orang percaya, bahwa kematian bukan akhir dari semuanya, tetapi adalah harapan
untuk menantikan kebangkitan. Mari kita berdoa. Dalam pandangan mata dia akan terkubur di dalam tanah. Tetapi dalam pengharapan ada jaminan bahwa ada kebangkitan. Karena itu ya Tuhan, kami akan kuburkan dalam pengharapan. Karena kami percaya ketika hidup dalam pengharapan iman, maka di sana akan ada janji-janji yang pasti dari Tuhan. Engkau bekerja sama dengan kami di tempat ini. Engkau bekerja sama bagi seluruh yang mengangkat pekerjaan di sini. Memberkati mereka semua dengan kasih dan kuasa-Mu. Sekalian umat-umat Tuhan ada di dalam penyertaan dan pertolongan-Mu. Kami akan menurunkan jenazah yang ada dalam peti ini, yang bernama Amos Maniku. Di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari kasih Allah Bapa di sorga, keselamatan di dalam kasih Yesus Tuhan yang hidup, kiranya penyertaan dan pertolongan Allah Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita sekalian dari masa sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan.